Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Bencana, Ibu Nailul Hilmi STRKS MKM. Selanjutnya di sini izinkan Devi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi Sintia Arminati dengan NIM 2311212033 dari kelas A1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Di sini Devi akan membahas terkait dari materi topik kita hari ini, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, kita langsung saja pada pembahasan kita, yaitu terkait apa sih rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ataupun masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi ini dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Nah, menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sasaran dari rehabilitasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghidup yang terganggu oleh bencana. Yang kedua, sumber daya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya. Lalu yang ketiga, ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi dari ekologisnya. Selanjutnya, strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitas terbagi menjadi 5. Yang pertama, melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi. Jadi, pada saat pelaksanaannya itu, masyarakat diikutsertakan dalam penyelenggaraan rehabilitasi tersebut. Yang kedua, memperhatikan karakter bencana, daerah, dan budaya masyarakat setempat. Nah, jadi pada saat bencana itu terjadi, itu kita bisa sesuaikan rehabilitasi apa yang akan kita lakukan pada daerah yang terdampak dari bencana tersebut. Lalu yang ketiga ada mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan, tingkat kerugian atau kerusakan serta kendala medan. Yang keempat menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi tersebut dalam kelompok swadaya. Lalu, selanjutnya rehabilitasi mengikuti prosedur umum sebagai berikut. Yang mana pertama itu ada sosialisasi dan koordinasi program, ada terbagi menjadi 3, yaitu koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat desa atau kelurahan. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban. Yang ketiga, membangun kebersamaan, solidaritas, dan kelerawanan. Lalu yang kedua ada inventarisasi dan identifikasi kerusakan atau kerugian, yang mana ini bisa diidentifikasi sesuai tingkat kerusakan atau kerugian bencana tersebut. Lalu diverifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi kerusakan atau kerugian yang dapat dilakukan oleh BNPB atau BPBD oleh karena adanya usulan. Lalu yang ketiga ada inventarisasi, identifikasi kerusakan atau kerugian atau verifikasi atas hasilnya dilakukan pada pelaksanaan rapid assessment tahap tanggap darurat dan atau rehabilitasi. Lalu yang keempat ada mobilisasi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, material, dan dana dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Lalu yang kelima ada pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan ini menjadi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi non-fisik. Selanjutnya yang terakhir ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang mana pemantauan ini diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses dan kegiatan dari rehabilitasi tersebut. Selanjutnya kita masuk pada materi rekonstruksi, yang mana apa sih rekonstruksi itu? Rekonstruksi merupakan perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utamanya tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran dan partisipasi dari masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana tersebut.
Pada rekonstruksi terbagi menjadi dua sasaran, yaitu yang pertama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Yang kedua, tercapainya kehidupan masyarakat pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana, yang mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi kembali dengan kondisi dan situasi baru pasca bencana. Lalu materi terakhir terkait penyelenggaraan rekonstruksi, yang mana terbagi menjadi 5. Yang pertama ada koordinasi program, yang mana di sini dimulai dari suatu prosesnya hingga terjadinya sinkronisasi antara programnya dengan program rekonstruksi daerah, nasional, lintas aktor, lintas sektor, dan lintas wilayah. Yang kedua, inventarisasi dan identifikasi kerusakan atau kerugian, dimulai dari sebelum dilaksanakannya penyelenggaraan rekonstruksi hingga melakukan kajian kerusakan, lalu melakukan kajian kebutuhan, dan terakhir yaitu kajian kebutuhan harus memperkirakan tingkat pertumbuhan permintaannya. Yang ketiga, perencanaan dan pemantauan dari prioritas pembangunan. Di sini terbagi menjadi perencanaan rekonstruksi yang dimulai pada tahap pasca bencana, lalu adanya rencana yang lengkap yang harus memuat paling tidak hal sebagai berikut ya, mulai dari pendahuluan hingga terjadinya mekanisme monitoring, evaluasi, dan audit. Lalu ada perencanaan rekonstruksi dilaksanakan melalui kajian sosial, usulan rencana rekonstruksi di segala sektor, mengembangkan perencanaan detail, kelengkapan dokumen, lalu ada contoh pola dokumen rencana dari rekonstruksi yang dapat dilihat. Nah, yang keempat ada mekanisme penyelenggaraan. Yang pertama dari kelembagaan, yang kedua ada mobilisasi sumber dayanya, yang ketiga ada pembiayaannya. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di sini dilakukannya pemantauan dan evaluasi. Lalu kita di sini juga bisa melakukan pelaporan, yang mana pelaporan ini juga terbagi menjadi laporan awal, laporan kemajuan, laporan akhir. Mungkin sekian penyampaian materi dari Devi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang Devi sampaikan bisa bermanfaat bagi pendengarnya. Terima kasih.